adalah semangat membara, reporter hadir, berita di bawah. Dari Sabang hingga Papua, penjajahan Indonesia janganlah dilupa. Selamat siang, saya adalah Ifida Muhammad Furkan, saya sebagai reporter. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang penjajahan Indonesia. Baik, di belakang saya sekarang ada narasumber satu. Bisa diperkenalkan nama Anda? Nama saya Arif Kinugraha. Baik, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang penjajahan Indonesia. Langsung saja. Pertanyaan pertama adalah, apa dampak penjajahan panjang Belanda pada Indonesia? Dampak yang pertama ialah perubahan ekonomi. Yang kedua, akulturasi budaya. Dan yang ketiga, warisan masalah yang masih terjadi saat ini. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa penjajahan Jepang itu dianggap sebagai periode kelam pada sejarah Indonesia? Karena Jepang melakukan berbagai kejahatan seperti kekejaman, pembunuhan, serta pengeksploitasian. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang terjadi di Rengas Dengklok dan mengapa peristiwa itu dianggap penting? Yang terjadi di Rengas Dengklok adalah penculikan Soekarno-Hatta. Dan kenapa penting? Dikarenakan adanya momentum menuju kemerdekaan. Baik, terima kasih sudah menjawab. Saya akan beralih kepada narasumber kedua. Baik, masih kembali bersama saya akan bertanya kepada narasumber kedua. Baik, bisa diperkenalkan namanya? Nama saya Ramayun Putra. Saya akan bertanya beberapa pertanyaan tentang penjajahan Indonesia. Yang pertama adalah, bagaimana generasi muda memaknai perjuangan pahlawan kemerdekaan? Karena semangat nasionalismenya, keberaniannya, pengorbanannya, dan inspirasi membangun bangsanya. Baik, selanjutnya adalah, apakah politik divide et impera masih berdampak hingga saat ini? Ya, masih terdampak hingga saat ini karena duka perpecahan antar etnis dan golongan masih terasa dalam beberapa konflik sosial. Baik, yang terakhir adalah, siapa tokoh lokal yang masih berperan penting pada kemerdekaan Indonesia? Tokoh lokalnya ada Cuk Nyadin, Patimura, Pangeran Diponegoro, dan yang lain yang masih berjuang darahnya. Baik, terima kasih sudah menjawab. Saya akan lanjut ke narasumber ketiga. Baik, masih bersama saya akan bertanya kepada narasumber ketiga. Mas, bisa diperkenalkan? Ya, boleh. Nama saya Muhammad Faisal. Saya akan bertanya beberapa pertanyaan tentang penjajahan Indonesia. Yang pertama adalah, apa pengaruh sistem pendidikan kolonial? Sistem pendidikan kolonial warisan kompleks itu melahirkan kaum terpelajar, tapi juga diskriminasi dan ketidaksetaraan yang seharusnya ada di Indonesia ini ya. Baik, selanjutnya, apakah ada pengalaman pribadi terkait masa penjajahan? Misalnya ada keluarga yang menjadi saksi? Ya, saya tidak mengalaminya secara langsung, tapi saya punya kakek nenek yang hidup pada masa itu. Jadi saya lahir dan tumbuh dengan cerita-cerita kakek nenek saya, yaitu kakek saya dulu bercerita bahwa dulu sekali itu ya, pada zamannya kolonial Belanda atau Jepang sangat sulit untuk mencari makanan dan dia harus bersembunyi dari tentara kolonial Jepang atau Belanda itu. Dan nenek saya juga bercerita dulu bahwa perempuan di zaman dulu itu sangat susah sekali, sangat terdiskriminasi atau terdistraksi mungkin ya bilangnya, atau apa begitu Mas. Dan sangat sulit bagi wanita di sana untuk hidup dengan tenang. Mungkin itu saja. Baik, sangat menderita ya. Pertanyaan saya terakhir adalah, apa tantangan Indonesia setelah kemerdekaan? Tantangan Indonesia setelah kemerdekaan menurut saya itu ada dua tantangan sekaligus datang, dari internal bahkan eksternal. Pertama, internalnya adalah setelah Indonesia menginikan proklamasi kemerdekaannya Mas, itu kan Indonesia memiliki ribuan pulau, ratusan suku bangsa, dan beragam ras dan jenis agama yang ada di Indonesia ini Mas. Itu harus disatukan menjadi satu identitas nasional yang kokoh. Dan tantangan eksternalnya itu adalah ketika Indonesia harus membuat pengakuan internasional
yaitu membuat pengakuan ke negara-negara lain. Dan di jalannya itu Belanda yang masih berusaha menguasai Indonesia saat itu terus saja melakukan berbagai cara untuk menghalangi pengakuan internasional Indonesia. Begitu saja, Mas. Baik, terima kasih sudah menjawab. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk pertanyaan saya ya. Oke, terima kasih, Mas. Baik, sekian dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan berita ini. Kami satu tim pamit undur diri. Selamat siang.